Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul la ilaha illallah tuflihun. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Isdawi, dan para pejuang-pejuang di Hidayatullah, para mujahid-mujahid di PMH Perwakilan Semarang ini. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah selalu diberi rahmat, diberi kasih sayang, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita sebagai hamba Allah dan sekaligus sebagai khalifatullah fil ardh. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Amin. Bukan amin ya. Amin. Amin apa ini? Amin Allah. Kalau amin tak itu bahaya. Kalau amin berarti mudah-mudahan Allah mengabulkan. Alhamdulillah, kita semuanya mari senantiasa bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Mari kita senantiasa bersyukur dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, karena nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini nikmat yang luar biasa ya. Selain nikmat-nikmat yang kita rasakan, kita rasakan semua nikmat sehat walafiat, nikmat kekuatan, nikmat menghirup udara gratis, dan terutama adalah nikmat iman dan Islam. Sebab tanpa nikmat iman dan Islam ini, tentu walaupun kita banyak uang, walaupun kita tinggi jabatan, kalau iman dan Islamnya ini ya, tidak ada ya, atau semakin turun maka rugilah. Fasilitas yang ada seperti di Aceh itu, begitu kena tsunami jadi rongsokan mobil, rumah semua, jadi itulah sampah dunia katanya ya, sampah. Yang adanya iman ya, Islam dan iman inilah yang harus kita kuatkan, kita rawat ya. Mudah-mudahan nanti memberikan buah iman ini ya, di lapangan kita sebagai orang-orang yang pandai bersyukur ya. Nikmat Allah kita ini mari kita gunakan nikmat Allah ini sedalam-dalamnya, sekuat-kuatnya, yaitu adalah memperjuangkan Islam ini ya, lewat lembaga PMH ini ya. Saya 3 bulan sekali di sini dan sekaligus menyampaikan tentang stamina iman, kekuatan spiritual ini. Tidak sekedar itu, tetapi pengalaman saya di dalam melobi-lobi orang ini juga saya sampaikan. Tidak hanya kekuatan spiritual, tapi juga bagaimana kekuatan spiritual itu bisa menembus orang-orang yang kita datangi. Ya, kita datangi. Untuk apa Pak? Untuk kita datangi orang-orang. Ya, kita datangi untuk mengenalkan program kita ini. Ya. Sebenarnya nggak kenal nggak apa. Ya. Orang kenal nggak apa, tapi ya karena memang ada kebutuhan untuk mendapatkan ya, simpatisan, untuk mendapatkan dukungan, untuk mendapatkan ya, selain dukungan, simpatisan, informasi-informasi penting ya, tentang keumatan ini ya. Baik, kali ini saya akan menyampaikan tentang kekuatan spiritual yang
7. Surat Al-Muzammil yang ke-7. Jadi surat Muzammil ini adalah kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual itu, kekuatan rohani itu yang pertama adalah sholat malam, tahajud. Yang kedua adalah baca Quran. Yang ketiga adalah zikrullah. Yang keempat adalah tawakal. Yang kelima adalah tabatul. Yang keenam adalah sabar. Sabar itu artinya menahan atau mencegah. Kemudian yang keenam adalah, yang ketujuh adalah hijrah. Nah, kali ini saya menyampaikan hijrah. Insya Allah kita ini adalah orang-orang hijrah. Sahabat itu ada sahabat muhajirin sama sahabat ansor. Sahabat ansor itu adalah orang yang menetap di sini. Umat Islam dibagi itu aja. Umat Islam antara sahabat muhajirin sama sahabat ansor. Saya akan membahas tentang makna hijrah. Kita semua adalah orang-orang hijrah. Hijrah itu artinya meninggalkan atau berpindah. Ya, saya juga pindah dari Banyuwangi ke sini, ya, ke Solo. Itu memang hijrah. Ya, memang karena ditugaskan juga. Selain ditugaskan ya, diniatkan hijrah karena Allah. Itu menurut bahasa hijrah itu artinya berpindah atau meninggalkan tempat yang lama. Meninggalkan tempat. Banyak yang hijrah. Ada yang hijrah ke mana? Ke Malaysia. Itu ada yang ke Jakarta hijrahnya, ya. Hanya kalau di kampung itu sudah ya gitu-gitu, kemudian hijrah ke sana, ya. Memang hijrah itu salah satu komponen bisa berhasil. Makna secara bahasa begitu. Makna secara syar'iyah, jadi apa-apa kalau definisi hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang menuju kepada sesuatu yang diperintahkan. Meninggalkan sesuatu yang dilarang menuju kepada sesuatu yang diperintahkan. Yang dilarang apa? Yang dilarang misalkan minuman keras itu. Itu dilarang, kemudian pindah kepada minuman yang diperintahkan. Apa minuman yang diperintahkan? Yang minum yang halal, minum air zam-zam dan sebagainya. Jadi banyak sesuatu yang dilarang menuju kepada sesuatu yang diperintahkan. Dilarang diam, untuk tidak bergerak, menenguai, kecuali ditugaskan ya. Antum tugasnya untuk dzikir, ya, tawajuh, khusus di masjid, tidak boleh keluar. Ya, tawajuh terus, mendoakan teman-teman yang ada di lapangan ini. Kecuali begitu ada tugas-tugas yang memang dibagi oleh Tuhan. Baik, kita kembali kepada pengertian hijrah secara syar'i. Hijrah berarti meninggalkan sesuatu yang dilarang menuju kepada sesuatu yang diperintahkan. Banyak yang diperintahkan. Mengapa hijrah itu penting? Mengapa hijrah itu penting? Ya. Karena hijrah ini merupakan amalan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul itu memang ada yang hijrah. Ada yang hijrah itu kelihatannya menjadi amalan, bukan amalan tapi sekedar memang ya diskenar oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Contoh misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari Babilonia menuju Syam, Palestina, itu juga hijrah. Kemudian dari Palestina menuju Mekah, Nabi Ibrahim hijrah ke Mekah membawa Siti Hajar itu, kemudian sama si kecil Nabi Ismail hijrah dari Palestina menuju Mekah, itu juga diperintahkan oleh Allah. Kemudian Yakub alaihissalam, Nabi Yakub dari Madian menuju Mesir, itu juga hijrah. Sekarang bagaimana keutamaan hijrah? Hijrah itu ada keutamaannya. Yang pertama adalah memperoleh tempat yang baik dan rezeki yang banyak. Ini luar biasa, memang sudah kita lihat gambaran begitu. Lim Xiaolong itu dari Cina hijrah ke Kudus, mikul minyak tok. Sekarang jadi pengusaha, tidak pernah sekolah. Apa kita tiru? Tidak usah sekolah Pak, seperti Lim Xiaolong, ya tetap sekolah. Sampai S2, S3. Si mumet aja berdoa ya. Jangan sampai gitu ya. Tetap kita cari ilmu dalam rangka untuk Lim Xiaolong nggak pernah sekolah. Nggak pernah sekolah. Bahkan sekolahnya mungkin SD atau SMP.
tapi tenaganya profesor, doktor. Lulus dari sana langsung diminta. Minta berapa gaji? Tulis di sini. Minta 2 miliar. Kamu harus bisa menghasilkan 3 miliar. Gitu kan salah misalnya. Ya, minta gaji 2 miliar, kamu harus bisa menghasilkan 3 miliar. Itu nimsya. Jadi hijrah dari Cina, kita juga hijrah. Insya Allah jaminan dari Allah memperoleh tempat yang baik dan rezeki yang banyak. Kali ini adalah peran surat An-Nisa. Kita sama-sama untuk mendapatkan berkah dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir Wa may yuhajir fi sabilillahi fi sabilillah yajid yajid fil ardi fil ardi muraghaman muraghaman katsirau katsiran wa sa'atau wa may yahruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikhu al mautu faqad waqa'a ajru ala Allahi wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak. Rezeki itu tidak harus uang, Pak. Insya Allah. Ya. Kita semakin taat kepada Allah itu termasuk bagian rezeki. Anak kita pinter ngaji, pinter Quran itu cuma rezeki. Anak kita taat kepada Islam itu rezeki juga. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Mudah-mudahan kita dengan niat berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka kalau kita mati di jalan itu sudah berangkat, berarti sudah berangkat, maka pahalanya di sisi Allah tetap mendapatkan Allah dan Rasulnya, tentu mendapatkan ganjaran dari Allah dan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat pasti akan dapat, insya Allah. Ini yang kita cari apa kalau bukan syafaat dari Nabi dan rahmat pertolongan dari Allah, ampunan dari, itu yang kita cari di dunia ini ya. Kita ngoyo-ngoyo jauh dari keluarga, dari rumah, sampai di sini niat kita salah, niat kita ini ya, tidak benar, maka rugilah kita ini ya. Ini dalilnya hijrah, kita akan dapat tempat yang luas dan rezeki yang banyak dan pahala yang di sisi Allah kalau kita dalam perjalanan hijrah itu niat kita dikuatkan. Kadang-kadang lupa niat itu. Kemudian yang kedua, kita sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah, fillahi, karena Allah, mimba'di, dari sesudah madzulimu, mereka dianiaya, pasti kami akan berikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia ini, dan sesungguhnya pahala di akhirat lebih besar kalau mereka mengetahuinya. Nah, baik. Yang kedua, keutamaan hijrah adalah meraih derajat yang tinggi dan kemenangan. Yaitu dalilnya alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Orang-orang yang beriman itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul. Ada 6 iman. Beriman kepada
qada dan qadar, beriman kepada hari kiamat itu iman betul. Jadi bukan imannya iman kepada hari akhirat, hari kiamat, betul-betul kita beriman suatu saat nanti dunia ini hancur gitu. Kemudian dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah. Berhijrah berarti pindah, meninggalkan tempat dari rumah menuju sini. Berjihad sungguh-sungguh di jalan Allah, mendatangi orang-orang yang mau mendukung gerakan PMH ini. Orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta benda atau diri mereka sendiri, anfus jiwanya, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Antum lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang yang mendapat kemenangan. Ya, antum mendapatkan kemenangan ini karena jiwanya bisa tenang, bisa bahagia. Dengan bahagia nggak? Tenang nggak di sini, Pak? Ya, alhamdulillah ya. Tenang, bahagia. Ya, apalagi pas tanggal muda ya. Nggak tahu gajiannya itu tanggal muda atau tanggal tua. Ya, alhamdulillah tenang. Ya. Dan kita tidak berpikir kemana-mana.